sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Tadwinu usulil fikhi, penyusunan usul fikih. Setelah membicarakan tentang kontroversi, perbedaan pendapat, silang pendapat antara ulama, bagaimana mengambil hukum dari perintah atau amar, bagaimana mengambil hukum dari nahi atau dari larangan yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Banyak silang pendapat, banyak perbedaan pendapat. Perintah yang satu, yang sama bisa menimbulkan perintah yang sifatnya wajib atau di bawah wajib, sunnah misalnya. Begitu juga nahi, larangan yang sama, ini bisa memunculkan hukum mulai dari yang paling tinggi yaitu haram atau di bawahnya, makruh misalnya. Maka perlu kiranya untuk memadukan, perlu kiranya untuk membuat satu kaidah gimana sebenarnya kita mengambil hukum dari Al-Quran, dari hadis, bagaimana kita memahami perintah Rasulullah ini untuk perintah apa, apakah perintah wajib atau selain wajib, larangan Rasulullah atau larangan dalam Al-Quran ini larangannya larangan haram atau di bawah haram, maka perlu ada kaidah. Nah, kaidah-kaidah ini ada dalam satu disiplin ilmu yang namanya usul fikih. Pada bab ini maka musannif akan menjelaskan tentang penyusunan usul fikih yang pertama kali, awal sekali. Apakah usul fikih disusun oleh Nabi Muhammad? Enggak. Usul fikih belum ada pada masa Nabi Muhammad. Ya orang ada Nabi tinggal nanya aja. Tinggal nanya kalau ada hukum apa-apa. Pada masa sahabat juga belum ada ilmu usul fikih. Jadi bagaimana usul fikih? Jangankan usul fikih, itu Al-Quran yang kita pegang mushaf itu bid'ah, saudara. Al-Quran itu disusun bentuknya kayak buku, itu bid'ah. Ya orang dulu mah gak ada yang pakai buku, hafal semua sahabat. Ada apa semua, baru dibukukan itu pada masa Sayyidina Utsman. Itu sudah mulai formal resmi dibikin 5. 1 buat induk di Madinah, ini Mushaf Utsmani buat induk di situ. Yang 4 dikopi, yang 4 dikirim ke Syam diantaranya, kemudian dikirim ke Irak, dikirim ke Mesir. Yang tetap ada 1 di Madinah sebagai masternya, namanya Mushaf Utsmani yang kita kenal sekarang. Susunannya itu adalah Mushaf Utsmani, mulai dari Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim sampai An-Nas, itu Mushaf Utsmani. Dan itu bukan karangan Sayyidina Utsman. Susunan itu juga bukan karangan atau musyawarah sahabat, bukan, tapi dari Rasulullah memang susunan seperti itu. Karena Rasulullah ketika 2 tahun menjelang wafat, itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah khusus untuk ngulangin ayat-ayat yang sudah turun. Sebelumnya, sebelum 2 tahun menjelang wafat Rasulullah, itu biasanya setahun sekali doang buat ngulangin. Tapi menjelang 2 tahun Rasulullah wafat, ini sampai 2 kali datangnya. Urutannya bagaimana? Urutannya kayak yang kita tahu sekarang. Mulai dari surat yang pertama apa? Al-Fatihah sampai An-Nas. Susunannya begitu pengulangannya. Memang susunan itu sifatnya taufiqi atau bimbingan dari Allah. Melalui malaikat Jibril dibimbing kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Sahabat kemudian menghafalkannya, ngelalar, kalau orang Jawa bilang ngelalar, ngulang-ngulangnya, ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas.
Penyusunan mushaf itu juga bid'ah. Tajwid dan tajwid juga bid'ah itu. Ada idgham mutamathilain, ada idqlab, ada ikhfa, ya ada mad lazim mutawal, itu bid'ah saudara. Iya bid'ah semua. Cuma bid'ah itu ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk, ada bid'ah sayyi'ah buruk, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah Honda Beat. Lain lagi itu mah Honda Beat. Nah ini tuh motor. Nah usul fikih ini juga termasuk ilmu-ilmu yang muncul kemudian, muncul setelah masa para sahabat. Siapa yang pertama kali menyusun ilmu usul fikih nanti akan kita lihat. Dan apa kepentingannya kok harus ada usul fikih? Kaitannya dengan pembahasan kemarin, harus ada kaidah, aturan yang sifatnya itu baku. Bagaimana kita mengambil perintah, apakah perintah itu menunjukkan haram atau di bawah haram, menunjukkan wajib atau bukan wajib. Bagaimana kita mengambil hukum dari larangan, apakah larangan itu menunjukkan haram atau di bawah haram. Maka ada kaidahnya, ini adalah usul fiqh. Kanat hadhil munaza'atu fi maddatil ahkami sababan lil ishtighalil ulama biwad'i ma yusammuhu bi usulil fiqhi. Pertentangan-pertentangan dalam materi hukum ini menjadi sebab bagi konsentrasi atau kesibukan ulama untuk meletakkan sesuatu yang dinamakan dengan usul fiqh. Wahia, usul fiqh itu al-qawaidul lati yalzamu kullu mujtahidin ayyat tabi'aha. Usul fiqh itu adalah kaidah-kaidah yang setiap mujtahid itu lazim, setiap mujtahid itu wajib mengikutinya. Fistimbatihi, dalam mengistimbatkannya si mujtahid. Jadi setiap mujtahid, orang yang berijtihad atau mencoba mengambil hukum dari Al-Quran atau dari hadis atau dari teks-teks hukum lainnya, bisa perkataan para sahabat dan lain sebagainya. Tapi memang sumber hukum itu yang pokok dua, kemudian perkataan sahabat, aqwalus sahabah, ini nanti bisa kita masukkan dalam ijma atau kesepakatan sahabat. Ini bagaimana kita mengambil hukum supaya tidak keliru, maka harus ada kaidah-kaidahnya. Usul fikih ini adalah kaidah yang harus diikuti oleh mujtahid, yang diikuti oleh seorang ahli hukum untuk mengambil hukum dari teks aslinya. Wa yurwa fi tarikh Abi Yusuf wa Muhammad ibn al-Hasan annahuma kataba fi tilkal usul. Dan diriwayatkan dalam tarikh Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan bahwasannya keduanya, dua imam ini yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan ini menulis bidang usul fiqh. Walakin mimma yahzunu annahu lam yasil ilaina syai'un min kutubiha. Tetapi termasuk suatu yang menyedihkan bahwasannya tidak sampai kepada kita sedikit pun dari kitab-kitab Abul Hasan, kitab-kitab Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Ulama memang secara umum dan juga kita tentunya tahu yang pertama kali menyusun usul fiqh adalah Imam Syafi'i, karena memang yang sampai kepada kita kitabnya itu Imam Syafi'i. Jadi masih bisa dilihat dan masih bisa dibaca. Cuma banyak juga ulama yang menyatakan bahwa yang pertama kali itu sebenarnya bukan Imam Syafi'i, tapi ada, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan. Ini masanya sebelum Imam Syafi'i. Cuma sayang karangannya tidak ada yang sampai kepada kita. Artinya hilang, karangannya hilang dan tidak diriwayatkan oleh murid-muridnya dan juga tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita paling tua, paling lama hadirin, itu Ar-Risalah. Ar-Risalah itu kitabnya Imam Syafi'i, usul fiqh. Bukan kitab fikih tapi usul fiqh. Kalau Al-Um itu kitab Imam Syafi'i bidang fikih. Jadi udah mulai ada di situ rukun-rukun sholat udah ada. Tapi kalau Ar-Risalah ini adalah kitab Imam Syafi'i tentang usul fiqh. Pembahasannya juga bukan pembahasan rukun sholat, bukan batalnya wudhu, bukan bagaimana gilir bini kalau lebih dari satu gitu, misalnya nafkahin gimana harusnya, bukan. Tapi pembahasannya adalah tentang bagaimana memahami nas-nas Al-Quran. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, dan bahasa Arab itu kadang ada yang dimaksud, ada yang di dalamnya itu bermaksud umum,
dan memang untuk umum. Tapi kadang-kadang ada yang maksudnya umum, tapi ada yang lafadznya umum, tapi ternyata buat khusus ada. Dan itu dibahas dalam Ar-Risalah, dalam kitabnya Imam Syafi'i. Walaupun sebelumnya ada yang menyusun usul fiqh, tapi tidak sampai kepada kitabnya. Yang paling lama dan yang paling tua, paling dulu kitabnya juga sampai kepada kita, masih bisa kita lihat kitabnya Ar-Risalah, itu adalah Imam Syafi'i. Ammal ladzi wasala ilaina wa yu'tabaru asasan sahihan li hadzal ilmi wa tharwatan kubra lil bahithina fihi. Adapun kitab yang sampai kepada kita dan juga dianggap sebagai asas, sebagai dasar yang benar untuk ilmu ini, usul fiqh, dan juga sebagai peninggalan yang besar untuk para pembahas dalam usul fiqh, fahuwa risalatu, itu dialah kitab Risalah allati amlaha Muhammad bin Idrisa, yang ditulis oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu yang bangsa Syafi'i, Imam Idris Muhammad bin Idris bin Syafi'i Al-Imam Al-Makki thumma Al-Misri, yaitu Imam Mekah kemudian Mesir. Wa qad takallama fi hadhihi risalah. Titik sampai di situ. Yang sampai kepada kita naskah paling kuno tentang usul fiqh dan juga menjadi dasar yang dipakai oleh ulama, dasar untuk membahas atau dasar untuk menganalisa hukum-hukum yang ada, itu adalah kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Apa saja isi kitab Ar-Risalah itu? Isi kitab Ar-Risalah dijelaskan secara singkat di sini oleh musannif. Waqad takallama fi hadhihi risalah. Beliau Imam Syafi'i membicarakan dalam kitab Risalah ini an Al-Qur'an wa bayani, tentang Quran dan juga penjelasan Al-Quran. An-nasikh wal mansuh, tentang nasikh mansuh. Duanya itu as-sunnati wa maqamiha bin nisbati al-Quran, yaitu tentang sunnah, tentang hadis dan juga kedudukannya dihubungkan dengan Al-Quran. An-nasikh wal mansuh, tentang nasikh mansuh. Ilal ahadith, tentang cacat-cacatnya hadis. Khobaril wahid, tentang khobar perseorangan atau hadis yang diriwayatkan oleh perseorangan. Al-ijma', tentang ijma'. Al-qiyas, tentang qiyas. Al-ijtihad, dan ijtihad. Al-istihsan, dan istihsan. Al-ikhtilaf, dan tentang ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ini 10 kandungan yang ada dalam kitab Ar-Risalah. Yang pertama Quran dan penjelasannya. Dalam Al-Quran itu ada lafaz yang sifatnya umum dan memang maksudnya adalah untuk umum. Ada juga lafaz yang umum tapi yang dimaksud khusus. Was'alil qaryah, was'alil qaryata, dan tanyalah kepada kampung. Masa tanya sama kampung? Maksudnya apa? Maksudnya was'al ahlal qaryati, tanyalah kepada RT Soleh, tanyalah kepada penduduk kampung. Maksudnya yang ditanya adalah penduduk kampung. Apakah ini umum? Kelihatannya umum, ternyata bukan. Yang dimaksud adalah penduduk kampung ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu melewati kampung itu saat menuju ke Mesir, perjalanan mereka. Kelihatannya umum tapi sebenarnya khusus. Tapi ada juga yang lafadznya umum, memang dimaksud umum. Wallahu khalaqa kulla syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu itu umum, ya benar-benar umum memang. Yang dimaksud adalah umum. Apapun itu adalah Allah penciptanya. Ini dalam Al-Quran perlu kita memahami ini, memahami mana lafadz yang memang umum dan dimaksudkan untuk umum, mana lafadz yang umum tapi dimaksudkan untuk khusus. Sunnah dan posisinya kepada dan kedudukannya untuk Al-Quran. Dalam sunnah, kita kenal sunnah kadang-kadang hadis, hadirin, kadang disebut dengan hadis. Hadis itu kedudukannya kepada Al-Quran itu macam-macam. Antara lain ada hadis yang sifatnya tafsil atau mufassil, sebagai perincian dari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu tidak ada perincian sholat, rukunnya, atau perincian ini aja, perincian nama-nama sholat. Di Al-Quran nggak ada nama-nama sholat, mulai dari Zohor, Asar, Maghrib, Isya, itu nggak ada namanya. Subuh nggak ada namanya. Urutannya memang Zohor dulu,
itu adanya dalam hadis atau dalam sunnah. Hadis ketika Nabi Muhammad diajarkan sholat pertama kali. Jadi sholat yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sholat zuhur, saudara. Waktu 27 Rajab, subuh belum ada kewajiban sholat subuh. Karena malaikat Jibril belum ngajarin. Baru zuhurnya malaikat Jibril datang, ngajarin wudhu, kemudian mengajarkan sholat 4 rakaat zuhur itu. Nabi Muhammad di belakang jadi imam, jadi makmum, diajarin dulu sama malaikat Jibril. Terus asar. Ini berarti hadis ini sunnah namanya. Ini sunnah yang posisinya, yang kedudukannya adalah sebagai mufassil, sebagai tafsil yang merincikan sholat-sholat yang diwajibkan itu, yang 5 waktu. Kemudian nasikh dan mansuh. Nasikh dan mansuh ini ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Nasikh menghapus, mansuh yang dihapus. Di antaranya ada ayat yang nasikh, ada ayat yang mansuh dihapus, lafdon wa maknan. Dia dihapus lafadznya juga, maknanya juga dihapus. Sehingga hukumnya nggak ada. Ada itu asy-syaikhatu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma. Itu kurang lebih artinya orang tua laki, maksudnya orang tua, orang udah aki-aki sama nini-nini, aki-aki sama nenek-nenek zina, maka jilidlah dia atau cambuklah dia. Cambuklah dia. Ayat itu hilang, udah nggak ada. Ini lafadznya hilang, Allah hapus, artinya mansuh dengan ayat az-zani waz-zaniatu. Dihapus dengan ayat orang yang zina, laki-laki maupun perempuan. Jadi bukan hanya nenek-nenek dan kakek-kakek saja, udah umum. Jadi dihapus dan diganti dengan az-zani waz-zaniatu. Kemudian ada juga nasikh mansuh itu yang dihapus hukumnya saja, tapi ayatnya masih ada. Ayat waris itu, ayat waris yang, ya Allah, saya lupa. Ayat waris, lafadznya masih ada. Lafadznya masih ada, tetapi hukumnya sudah tidak ada. Lafadznya itu menyatakan bahwa sungguhnya idza hadara ahadakumul mautu, ketika hadir salah seorang, ketika kematian itu hadir kepada salah satu di antara kalian, maksudnya sababul maut, maksudnya sebab kematian, sudah mulai ajalnya, maka hendaklah dia menyampaikan wasiat kepada anak, kepada keluarganya. Nah, ini ayat ini masih ada, cuma mansuh, dihapus. Kenapa? Namanya anak nggak boleh dapat wasiat. Kenapa? Karena anak termasuk ashabul furud, termasuk orang-orang yang punya bagian. Anak kan ada bagiannya, jadi nggak boleh menerima wasiat. Lafadznya ada nggak? Ada. Saya lupa di surat Al-Baqarah. Lafadznya tetap ada, tapi hukumnya udah dihapus. Hukumnya udah dihapus dengan ayat yang menyatakan bahwa anak itu punya bagian, jadi nggak boleh menerima wasiat. Ini nasihat dan mansuh. Kemudian ilalul hadis atau ilat-ilat hadis, cacat-cacatnya hadis, bisa dilihat dari cacat dari rawinya, atau bisa juga dilihat cacat dari lafadznya atau naskahnya. Kemudian khabar wahid, maksudnya adalah hadis yang memang hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, yang lainnya nggak pernah dengar hadis itu. Bagaimana menyikapi ini? Ini dijelaskan dalam kitab Risalah. Ijma kemarin juga sudah kita bahas. Ijma kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama atau orang-orang alim pada satu masa. Bisa bentuknya ijma sukuti, ijma qauli. Bisa bentuknya ijma diam-diam, ulama orang alim pada diam, ya berarti setuju. Atau memang qauli, memang dibentuk pernyataan. Kalau sekarang mungkin telekonferensi, ya, ini manggil wartawan kemudian mengumumkan. Kemudian ada yang namanya qiyas, sudah kita bahas juga kemarin. Qiyas, ijtihad, yaitu mencari istimbat hukum atau mengambil hukum. Ada yang namanya istihsan dan ikhtilaf. Istihsan menganggap sesuatu yang baik
meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, 10 pokok pembahasan ini ada dalam kitab Ar-Risalah. Ini kaidah-kaidah supaya kita tidak salah fikir atau supaya kita tidak salah nalar dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis, dan dalam memahami sumber-sumber hukum lain. Oleh Syekh Hudoribik dalam Tarikh Tasyir ini dibahas singkat. Kalau kitab Ar-Risalahnya itu sendiri itu ada sekitar 600 halaman. Ar-Risalah kan artinya surat. Risalah itu surat. Ini adalah suratnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bikin surat sampai 600 halaman. Ini buat seorang gubernur yang minta tolong jelaskan kepada saya bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami sunnah, dan juga memahami agama yang benar dan kuat. Maka Imam Syafi'i nulis surat, nyuruh muridnya, uktub. Imam Syafi'i ini aja, ngomong aja ditulis sama muridnya. Tulisan muridnya, jadilah kitab namanya Ar-Risalah, 600 halaman. Kita juga 600 pesan dari grup. Grup WA maksudnya banyak-banyak banget. Ini mah enggak, 600 ilmu semua itu. 600 halaman diimlakan oleh Imam Syafi'i kepada muridnya dan sampai kepada kita. Dzakara fil faslil awal kaifal bayan wa ja'alahu anwa'an wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.